Halo Sadayana, Assalamualaikum. Saya Hairida. Di video kali ini saya akan meneruskan tema belajar berhitung dengan count dan kerabatnya. Di video kali ini ada formula count if dan count ifs yang akan kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai, silakan buka deskripsi video terlebih dahulu, buka link menuju LKS-nya dan buat kopi dokumennya. Kalau lupa caranya, bisa langsung klik file kemudian make a copy di sini. Kalian bisa kasih nama terserah kalian, foldernya bebas atur-atur dan langsung oke aja. Oke, disclaimer saya menggunakan Google Sheet dengan local United States, jadi pengetikan formula separatornya menggunakan koma. Kalau Indonesia pakai titik koma biasanya ya. Jika ingin diubah silahkan masuk ke file kemudian klik setting, file, setting dan ini localnya diganti dengan United States. Kemudian save setting. Yuk kita masuk aja ke materinya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama tentang konsepnya terlebih dahulu ya. Ada count if dan count ifs. Kedua formula ini merupakan formula yang berfungsi untuk menghitung sel atau range sel atau data dengan satu atau lebih dari satu kriteria. Ilustrasinya seperti gambar apel yang ada di layar ini. Nah, ini ada banyak apel kan di sini. Nanti muncul pertanyaan seperti ada berapa apel yang berwarna merah gitu. Kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6. Kemudian ada berapa apel yang berada di baris kedua. Baris kedua yang mana nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Dan yang terakhir ada berapa apel kuning yang berada di baris kedua. Nah, ini ada dua kriteria, apel warna kuning dan berada di baris kedua. Ada berapa? 1 2 3. Seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Kemudian secara bahasa formulanya count if ini kan bisa diartikan sebuah kata perintah ya. Hitunglah bla 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 jika bla bla bla. Jadi count if hitung jika apa. Kalau count ifs hitung jika dan jika gitu. Nah, kalau pengalaman saya sih saya pernah sampai belasan mungkin ya, tapi nggak tahu sampai berapa kriteria yang bisa disupport sama Google-nya. Oke, terkait use case-nya digunakan buat apa aja sih? Yang pasti untuk menghitung data dengan kriteria tertentu. Contoh kasusnya ada berapa transaksi dari kategori elektronik, kemudian ada berapa karyawan yang usianya lebih dari 30 tahun, kemudian ada berapa siswa yang sudah lulus ujian, dan terakhir ada berapa area cabang sales yang mencapai target. Ini biasanya masih satu kriteria, kita bisa kombinasikan dengan berapa transaksi kategori elektronik yang nilai transaksinya lebih dari 2 juta per harinya gitu. Ya, kondisi-kondisi dan kriteria tersebut bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di LKS ini saya bakal bahas detail tentang count if dan count ifs. Sederhananya count if ini menghitung sel data yang memenuhi satu kriteria, sedangkan count ifs ada S-nya nih, ada tambahan kata jamak ya, huruf jamak gitu di bahasa Inggris mah. Ini menghitung sel data yang memenuhi lebih dari satu kriteria. Oke, kita langsung ke LKS-nya terlebih dahulu aja. Yang pertama adalah count if. Count if ini merupakan formula untuk menghitung sel data yang memenuhi satu kriteria saja. Secara struktur formulanya kita tinggal ketik sama dengan ketik count if, buka kurung, masukkan range-nya, dan pisahkan dengan separator koma dan masukkan kriterianya, tutup kurung, selesai. Hanya satu kriteria aja ya buat count if. Nah, di sini ada sebuah data apa ini teh? Data transaksi apa ya? Transaksi belanja. Di sini ada informasi ID-nya, ada tanggal transaksi, ada nama konsumen, daerah konsumennya di mana, dan nilai transaksi. Kita langsung ke pertanyaan aja terlebih dahulu. Nomor satu, ada berapa transaksi konsumen dari dalam kota? Nah, dalam kota ini teh informasinya ada di kolom mana sih? Nah, ini ada di daerah konsumen. Nih ada dalam kota, dalam kota. Kalau dihitung ya cukup capek ya. Kita langsung pakai formulanya aja. Ini kita ketik sama dengan count if, buka kurung, masukkan range-nya terlebih dahulu. Range-nya dari mana? E6 sampai E25. Nah, ini kita masukkan separator komanya dan kriterianya apa? Ketik langsung dalam kotak. Seperti biasa kalau teks kita kasih tanda petik 2, dalam teks jadi salah. Dalam kotak. Kalau teks kita masukkan ketik dengan petik 2 dan petik 2 di awal dan akhir teksnya, kalau angka tinggal masukin aja. Dan ini bisa dikombinasikan juga dengan rumus matematika di dalamnya kayak
transaksi yang lebih dari 1 juta dibagi 5, 200.000 itu sama aja kok. Ini kita tutup kurung sama dengan ada berapa? Ada 9 transaksi konsumen dari dalam kota. Lanjut ke nomor 2, hitunglah transaksi berdasarkan daerah konsumen di bawah ini. Jadi daerah konsumen udah ada listnya di sini. Secara uniknya kita dapetin dalam kota, luar kota, dan tidak diketahui. Kita ingin tahu jumlah transaksinya ada berapa. Kalau yang sebelumnya ini kita ketik lagi salah nantinya. Kalau tadi kita mengetik si kriterianya secara manual input, nah sekarang si kriterianya kita input dari sel yang kita inginkan sebagai kriterianya. Contoh pengerjaannya seperti ini, sama dengan count if, buka kurung, kita masukkan range-nya terlebih dahulu, kemudian koma, kriterianya dari mana? Kriterianya dari sel yang ini, I10. Tutup kurung sama dengan di enter. Ini hasilnya ada 9. Nah, ini kalau luar kota dan tidak diketahui gimana bangkai hasilnya? Sebenarnya tinggal di drag aja, tapi hati-hati ya buat ke drag gitu. Karena bisa terjadi pergeseran range yang awalnya kita tadi dari E6 sampai E25 ini bergeser jadi E7 sampai E26. Nah, ini tuh karena ikuti drag. Kita harus mengunci reference-nya dengan ini istilahnya absolute reference ya. Jadi kita harus kunci dulu si range-nya. Kalau teman-teman dulu pernah diajarin dolar-dolar kan di Excel waktu sekolah gitu. Nah, ini dipakainya di sini. Dolar-dolar itu shortcut-nya ada F4. Kita F4 sekali kunci kolom dan baris, F4 2 kali ini mengunci baris, sedangkan F4 3 kali ini mengunci kolom, dan kalau dipencet F4 sekali lagi ini jadi kembali lagi ke awal. Oke, karena kita mau mengunci kolom dan baris, kita pencet F4 sekali. Ada yang pakai Fn ya, biasanya di laptop pakai Fn function F4. Enter. Nah, ini kita tinggal drag aja nih. Oke, 9, 9, dan ada 2. Ini kalau di total 20. Sedangkan tadi kalau kita nggak kunci, ini tadi 9, 8, 2 kalau nggak salah. Salah. Bentar. Oh. Nah, 982 kan. Kurang 1 nih, harusnya 20. Oke, di redo dulu. Redo. Nah, sampai sini. Oke, nomor 3. Ada berapakah transaksi yang nilainya sama dengan 400.000? Sama dengan 400.000. Oke, berarti kita ngambil range yang mau dihitungnya dari nilai transaksi. Oke, sama dengan count if, masukkan nilai transaksinya dari dari F6 sampai F25, 400.000. Nah, karena angka nggak usah pakai tanda petik. Langsung 400.000. Hati-hati, nolnya kebanyakan. Ini ada 1. Benar nggak ada 1? Ini kalau penasaran ya kita filter aja. Nilai transaksinya ada berapa? Cari yang 400.000. Nah, ada 1. Klik, ada berapa? Ada 1 kok, ada 1. Oke. Kemudian nomor 4, ada berapakah transaksi berdasarkan nilai-nilai di bawah ini yang lebih dari 300.000 dan kurang dari 300.000. Jadi dibagi 2 ya. Ini secara manual input kriterianya sama dengan count if. Kita hitung nilai transaksinya dari F6 sampai F25, kriterianya. Nah, kalau ada angka lebih besar lebih kecil sama dengan, ini pakai tanda petik dulu ya teman-teman. Lebih besar sama dengan 300.000. Petik, jangan pakai titik ya, itu kan cuman formatting doang. Tutup kurung sama dengan ada 16. Sedangkan yang 300.000 gimana nih? Yang kurang dari 300.000. Ini kita masukkan lagi count if dari F6 sampai F25, kurang dari 300.000. Pakai tanda petik. Nah, ini kalau pakai sel reference gimana Bangkai? Ya kita coba aja. Count if, buka kurung, nilai transaksinya, range-nya dipilih, kemudian pilih yang ini dulu nih, yang I16. Ada berapa? Ada 20. Lah kan jumlah datanya ada 20. Ini gimana? Nah, karena ini dianggapnya bukan angka, dianggapnya jadi 300 ini karena ini koma jadinya tuh 300,000 gitu kalau di Indonesianya mah. Makanya kalau misal pakai cell reference sebaiknya formatting digitasinya kita hilangkan ya. Ini kita ganti referensinya jadi kolom J ya. J yang sini. Ada 16 seperti itu. Yang ini juga sama dengan count if, buka kurung dari sel F6 sampai 25 dan kriterianya di J17. Sama hasilnya? Sama, 16 dan 4, 16 dan 4.
Oke, lanjut ke nomor 5, ada berapa transaksi yang terjadi pada hari libur tahun baru? Hari libur tahun baru berarti tanggal 1 Januari 2022 ya, 2000, ini 2022 semua. Oke. Oke, kalau tanggal kita masukinnya pakai tanda petik. Nah, ini gaya mengetik tanggalnya beda-beda mungkin ya. Kalau saya terbiasa mengetik tanggal itu tahun dulu 4 digit, strip bulan 2 digit, strip tanggal 2 digit. Seperti itu. Pakai tanda petik. Count if, buka kurung, transaksi yang terjadi. Nah, ini kita hitung dari tanggalnya. Berarti tanggal 2002, 2022, strip 01, strip 01. Ada 3 transaksi yang terjadi di tanggal 1 Januari 2022, pas libur tahun baru. Terakhir ada berapa transaksi dari setiap tanggal nih? Dari tiap tanggal ada berapa transaksi nih? Ini ingat lagi kalau kita mau bermain dengan drag, bukan drag race ya, tapi ngedrag sel gitu, ngedrag formulanya. Jangan lupa bawa absolute reference, ngunci-ngunci si range-nya. Ini sama dengan count if, buka kurung, setiap tanggalnya, kita hitung dari tanggalnya aja. Koma, ini, betul kan? I21. Enter. Nah ini, di enter lagi, ini kunci F4. Atau itu kan nguncinya terakhir atau bisa dari awal sih sebenarnya. Sama dengan count if, buka kurung, tanggal transaksi, ini kita kunci dulu Fn F4 sekali, koma, tanggal yang di sini. Karena tanggalnya ini pas kita geser ke bawah harus ikut, makanya ini nggak usah dikunci. Kecuali kalau harus digeser ke kanan, ini harus dikunci kolomnya. Berarti berapa kali pencet F4-nya? 3 kali. 1, 2, 3. Kunci kolom. Seperti itu. Kita drag, kalau ngedrag udah aman. Nah, biasanya saya selalu melakukan pengecekan dulu, double klik, memastikan range-nya tidak berganti. Seperti itu tentang count if, kita lanjut ke count ifs. Yang kedua adalah count ifs. Count ifs ini merupakan formula untuk menghitung sel atau data yang memiliki lebih dari satu kriteria. Memiliki apa tuh? Memiliki sama memenuhi, ini tuh mau baca yang salah. Oke, struktur formulanya sama dengan count ifs, buka kurung. Kalau tadi count if itu cuman range 1 dan kriteria 1. Sedangkan kalau count ifs kita bisa tambahkan dengan struktur yang sama. Range 1, kriteria 1, range 2, kriteria 2, range seterusnya, dan kriteria seterusnya. Ya nggak akan sampai jutaan sih. Nggak tahu bisa atau enggaknya, kita cari tahu ya nanti, PR bersama-sama untuk mencari tahu. Oke, di sini ada tabel yang sama dengan count if yang tadi. Ada ID, tanggal transaksi, nama konsumen, daerah konsumen, dan nilai transaksi. Kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Ada berapa transaksi dari konsumen dalam kota pada tanggal 1 Januari 2022? Oke, ini ada 2 kriteria. Yang pertama, daerah konsumennya harus dalam kota. Yang kedua, tanggal 1 Januari. Langsung ketik count ifs, pakai S ya, karena lebih dari satu kriteria. Kita pilih dulu daerah konsumen dalam kota. Ini dulu. E6 sampai E25. Kriterianya apa nih? Dalam kota. Dalam kota, petik 2, koma. Masuk ke range yang kedua. Range yang kedua adalah tanggal. Tanggalnya 1 Januari. Berarti range yang kita pilih untuk tanggal adalah C6 sampai C25 yang merepresentasikan tanggal transaksi. Koma, tanggal 1 Januari 2022, itu kita ketik 2022 strip 0101. Petiknya tutup tanggal kita tulis sebagai teks ya. Kalau kita nggak pakai teks itu jadinya 2022 dikurangin 01 dikurangin 01, jadinya 2020 nantinya. Ini diakhiri dengan tutup kurung sama dengan kita enter. Hasilnya ada dua transaksi yang datang dari konsumen dalam kota dan terjadi pada tanggal 1 Januari 2022. Lanjut ke nomor 2, ada berapa transaksi pada tanggal 1 Januari 2022 yang nilainya lebih dari 300.000? 2 kriteria lagi ya, sama dengan count ifs, buka kurung, tanggal 1 Januari terlebih dahulu kita pilih, range-nya yang C, koma, pada tanggal 1 Januari 2022, strip 01, strip 01, tutup petik, masuk ke range yang kedua, nilainya lebih dari 300.000, berarti nilai transaksinya yang kita pilih sebagai range. Kemudian lebih dari 300.000, karena dia ada lebih, kurang, sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kita kasih tanda petik 2 di awal dan di akhir 300.000-nya. Lebih dari 300.000. Tutup petik. Enter. Ada 2 transaksi di sini.
Lanjut ke yang nomor 3, ada berapa transaksi sebelum tanggal 6 Januari? Berarti dari tanggal 1 sampai 5 ya. Kurang dari, nggak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan, 6 Januarinya ke bawah. Yang nilainya kurang atau sama dengan dari 400.000. Berarti 400.000 kurang dari sama dengan 400.000. Oke. Dan konsumennya berasal dari dalam kota. Oke, kita masukkan formulanya. Count ifs, buka kurung. Pinter nih, udah bisa ngebaca aja. Kalem dulu, bos. Malah jadi pusing harus ngebaca lagi. Oke, transaksi sebelum tanggal 6 Januari. Kita blok terlebih dahulu tanggal transaksi. Kemudian kurang dari tanggal 6 Januari 1 sampai 5. Berarti kurang dari 2022 strip 0101. Bener nggak ini teh? Tanggal 6, maaf. Nah, tadi tanggal 1 diketiknya. Kriteria yang kedua adalah nilainya kurang atau sama dengan kurang dari sama dengan 400.000, berarti kita F6 sampai F25 kita blok. Petik lagi kurang dari berapa? 400.000. Kurang dari sama dengan, lupa. 400.000. Hati-hati nolnya kebanyakan atau kekurangan. Dan yang terakhir konsumennya berasal dari dalam kota. Kita pilih kolom E, daerah konsumen, kita blok. Koma, ketik langsung dalam kota. Duh, jangan alay nulisnya. Dalam kota. Tutup petik, tutup kurung, enter. Ada 3. Oke, semoga bisa dipahami. Langsung kita ke nomor 4. Istilah tabel di bawah ini ada berapa transaksi yang memenuhi kriteria. Yang daerah konsumennya dalam kota lebih dari sama dengan 200.000, luar kota lebih dari 300.000, dan selanjutnya. Inilah kalau tadi kan kriterianya kita masukkan secara input data ya, secara manual. Kalau ini kita ngambil dari cell reference-nya. Sama dengan count ifs, buka kurung, daerah konsumennya dulu. Ini kita blok. Kriterianya yang mana? Oh iya, jangan lupa absolute reference. Saya ngasih notes di sini, malah saya sendiri yang lupa. Ini kita kunci dulu kolom dan barisnya. FNF4, koma, daerah konsumen. Yang ini. Karena tidak akan digeser ke kanan, jadi nggak usah dikunci, tenang aja. Koma, nilai transaksinya. Yang ini, kita kunci lagi. Karena mau dibawa ke bawah kan nanti, di drag ke bawah. Koma, nilai transaksinya lebih dari sama dengan 200.000. Seperti itu. Tutup kurung, enter. Ada 7, luar kota ada 8, ini ada 2. Ini kita cek, double klik. Oh aman, range-nya aman, cell reference kriterianya juga aman. Seperti itu. Yang kelima, istilah tabel di bawah ini hitung berapa nilai transaksi dari setiap kelompoknya. Kelompok kategori konsumen yang dalam kota, luar kota, dan tidak diketahui setiap tanggal transaksinya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan menggunakan absolute reference di kriterianya. Ini langsung aja. Sebenarnya ada 2 kriteria kan di sini, ada dari tanggal dan bukan kategori konsumen. Ini teh daerah konsumen. Oke lah, sambil dibenerin. Daerah konsumen. Oke. Isi hanya di sel yang warna hijaunya sebagai latihan. Oke. Sama dengan count ifs, buka kurung, tanggal transaksi terlebih dahulu, tanggal transaksi yang ini kita blok, kita kunci sekali kolom dan barisnya, koma, tanggal transaksinya ini. Nah, ini kan kalau di drag ke bawah dia ikut, kalau di drag ke kanan atau ke kiri dia nggak boleh ikut. Berarti kita ngunci kolomnya. Ini FNF4 3 kali. 1, 2, 3. Nah, terrepresentasikan dengan I-nya yang dikunci. Ada dolarnya di sini ya. I-nya nggak boleh kemana-mana. Oke, langsung ke kriteria yang kedua adalah daerah konsumennya. Kita blok dulu range-nya. Kita kunci kolom dan barisnya. Dan yang terakhir adalah pilih kriterianya yang dalam kotak sini. Nah, ini di drag ke bawah nggak boleh, tapi harus ikut di drag ke kanan atau ke kiri. Maka di sini kita harus ngunci barisnya. FNF4 2 kali. 1, 2. Nah, terrepresentasikan dengan angkanya, baris keberapa yang dikuncinya. Dolar di 19. Tutup kurung, enter. Nah, dalam kota tanggal 1 ada 2. Nah, ini baru kita bisa aman untuk ngedrag ke bawah dan ke kanannya. Ini kalau dijumlah kan ada 20 nih. Ada 20 transaksi. Sesuai ya. Sesuai. Kita cek juga, double klik. Nah, ini sesuai source reference-nya dan kriterianya juga tidak berubah. Oke, itu tentang count ifs.
Oke, yang terakhir langsung ke soal latihan gabungan count if dan count if sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya biar bisa disesuaikan. Use case-nya, sini ada transaksi ujung-ujung transaksi aja. Data laptop, mereknya, kategori, tanggal update stok, oh harga, oh ada stok, berarti ini data tentang stok ya, stok di sebuah toko. Oh ini ada judulnya, data stok toko laptop Karunia. Alah, maaf saya tidak membaca dari atas, saudara-saudara, padahal saya yang buat sendiri gitu. Oke, ini laptop apaan mahal-mahal gini? Oh MacBook Pro coy, 16 GB. Oke. Oke, langsung ke pertanyaan aja. Ada berapa laptop yang termasuk dalam kategori gaming? Kategori. Oh, di sini ya, gaming. Cuma satu nih kriterianya. Oh, berarti cukup dengan count if ya. Sama dengan count if, buka kurung, kita pilih kategorinya di sini sampai bawah. Gaming ya. Gaming ya. Nah, ini petik 2 gaming, tutup petik, tutup kurung, enter. Ada 5. Kemudian pertanyaan nomor 2, ada berapa laptop yang diupdate stoknya setelah tanggal 2 Januari? Setelah tanggal 2 Januari. Setelah tanggal 2 Januari berarti start dari 3 Januari ya. Bisa lebih besar dari sama dengan 2 lebih besar dari 2 Januari atau lebih besar sama dengan 3 Januari. Ini atur-atur aja kalian enaknya pakai yang mana. Count if, buka kurung, yang update stoknya lebih dari sama dengan lebih dari 2022 01 0 tanggal berapa? Tanggal 2 02. Tutup petik, tutup kurung. Ada 27. Sisanya ya kebanyakan tanggal 5, 6, banyak lah ya. Oke. Penasaran lebih dari tanggal 2 Januari. Bentar, penasaran. Berarti tanggal 2-nya nggak dibawa. Oh, emang banyak coy. Ada berapa? 27 benar. Saya yang bikin soal, saya sendiri yang pusing. Oke, pertanyaan nomor 3. Ada berapa laptop yang bermerek Apple dan harganya lebih dari 20 juta rupiah? Oke, dua kriteria. Sama dengan count ifs, buka kurung, merek dulu, merek. Nah, ini merek. Kita scroll sampai bawah. Ini kita ketik Apple, koma, sama harganya lebih dari 20 juta rupiah. Harga ya, bukan total harga. Kalau total harga, stok dikali harga. Harganya di sini, karena cuma satu, nggak usah kunci-kuncian, lebih dari 20 juta. 20 ribu. Nah ini. Ada 2 Apple, laptop Apple yang harganya lebih dari 20 juta rupiah. Satu yang 46 juta, satu lagi mana ya? Mana lah ya? Nah ini, sama ini. Sama-sama MacBook Pro 46 dan 23 juta. Oke, langsung nomor 4. Ada berapa laptop berdasarkan merek dan kategorinya? Mereknya ini, kategorinya ini. Bentar. Oh, salah. Control Z. Oke, ini berarti 2 kriteria, tapi ingat, karena kita mau bikin pivoted table, ini harus kunci-kuncian. Sama seperti yang di count if sebelumnya. Sama dengan count ifs. Buka kurung, mereknya terlebih dahulu. Mereknya di sini. Sampai sini kita kunci F4, koma, kriterianya yang Apple. Ini kunci 3 kali ya, karena kita mau mengunci kolomnya. 1, 2, 3. F4, ketik F4 ya, bukan F5, ntar di refresh. Oke, sama yang kategorinya dari E5 sampai E41, kita kunci kolom dan barisnya, FN F4 sekali. Dan masukkan kriterianya di N10, kita kunci baris, FN F4 2 kali. 1, 2. Tutup kurung, enter. Nah, ini kita bisa drag. Kalau belum bermain kunci-kuncian, hati-hati ngedragnya. Harus dicek lagi di sini. Ini range-nya aman, kriterianya juga aman. Oke, seperti ini sebaran laptop berdasarkan merek dan kategorinya. Nomor 5, berapakah sebaran jumlah laptop berdasarkan RAM dan harganya? Kurang dari 10 juta, 10 sampai 20 dan lebih dari 20. Wah, ini kriterianya harus diinput manual karena ininya tidak standar ya, bukan angka gitu. Oke, kita langsung ketik saja formulanya. Count ifs, 2 kriteria dari sisi RAM dan range harga. Masukkan dulu RAM.
Ini range-nya bangkai. Kalau misal row-nya ada 2000 gimana dong? Em, Bisa kayak gini sih, kita blok kolomnya, kolom G kita kunci juga di sini. Kalau dipastikan datanya terisi ya, dan nama fieldnya, nama kolomnya ini jelas berbeda dengan isi datanya. Bisa di blok kolomnya aja, terus kita pilih sel kriterianya di sini. Ingat ini dikunci 3 kali karena kita mau mengunci kolomnya 1, 2, 3. Dan yang kedua range harganya yang ini, kolom I kita kunci juga karena kita akan bergeser ke kanan kan nanti pas ke dragnya. Ini karena dia kriterianya apa ya, nggak bisa di input sebagai sel, kita ketik secara manual kurang dari 10 juta, kurang dari 10 juta, kurang dari 10 ribu juta, tutup kurung, enter. Ada 1. Nah ini kita drag ke kanan, ke bawah, ujuk-ujuk ke kanan aja. Nah di drag ke kanan gimana? Loh hasilnya tetap sama. Iya, karena kriteria harganya masih kurang dari 1 juta. Nah ini kita bikin kriteria baru, lebih dari sama dengan 10 juta, dan bisa masukin lagi kolom I-nya di sini sebagai kriteria, range kriterianya sama dengan kurang dari sama dengan 20 ribu juta. Ribu juta gimana sih? Terkurang seperti itu. Ada nggak ini teh? Isi saya salah lagi. Nah ada. Yang 4 giga range 10 sampai 20 ada 1, 8 giga ada 8 laptop, dan 16 giga ada 1 laptop. Yang terakhir ini kita drag lagi, boleh di drag lagi, tapi ingat kita harus mengubah formulanya. Nah, ini kan ada 2 kriteria si I-nya ya, kolom I-nya. Kita bisa hapus di sini, hapus aja. Tutup kurung, ini lebih dari 20 juta berarti. Udah lebih ya, bukan lebih dari sama dengan, enter. Kita drag, ya masa 20 juta 2 giga RAM-nya, atulah laptop apa itu. Nah ini 8 giga, 12 dan 16, seperti itu. Jadi ini belajar tentang bagaimana kita mengisi kriterianya yang multiple, yang range, ini kurang dari, ini lebih dari. Ini harus di di input secara manual. Bisa juga sih pakai cell reference, mungkin nanti di video yang lain bisa saya share. Nomor 6, Adit memiliki dana maksimal 17 juta rupiah. Wah, soal cerita nih. Kalau saya waktu SMA dulu senang banget soal cerita. Adit memiliki dana maksimal 17 juta rupiah, ingin mendapatkan laptop yang RAM-nya 8 giga. Mungkin minimal ya 8 giga. Ada berapakah laptop yang tersedia dengan spesifikasi Adit, atau ingin mendapatkan laptop yang RAM-nya 8 giga? Anggaplah ya, pinginnya yang 8 giga, maksimalnya 17, berarti harganya kurang dari sama dengan 17 juta dan RAM-nya 8 giga. Oke, ini sama dengan count ifs, ada 2 kriteria. Ifs bukan igs. Oke, harga terlebih dahulu 17 juta, harga itu di mana? Nah, ini kolom I, atau boleh dikasih range juga seperti ini. Sama aja sebenarnya. Cuman ya itu permainan kunci absolute reference-nya, nanti teman-teman akan terbiasa kok, Oke, I kurang dari 17 juta, kurang dari sama dengan 17 juta. Karena kan maksimalnya di 17 juta ya. Dan RAM-nya yang 8 giga. Ini kita blok kolom G yang merepresentasikan RAM yang 8 GB. Ada 6 nih. Nah, kalau misal penasaran yang lebih dari 8 giga, nah ini harus diparsing dulu. GB-nya harus di take out karena ini dibacanya jadi teks ya, bukan angka. Harus dipisahin dulu antara angka dan hurufnya. Yang terakhir, ada berapakah laptop Lenovo yang total asetnya bernilai dari 90 juta rupiah? Total aset berarti total harga. Oke, mereknya Lenovo, laptop merek Lenovo, total harga asetnya di sini. Oke, 2 kriteria, count ifs, buka kurung Lenovo, mereknya Lenovo, ketik Lenovo, petik, dan total harganya sini
Asetnya lebih dari sama dengan 90 juta rupiah. 90.000 juta. Tutup, tutup kurung. Enter, ada 4. Ada 4. Penasaran ada 4. Laptop macam apa? 4 biji harganya 90 juta. Oh, ini by condition deh. Breather than. Oke. Mana ini teh? Ya, salah boy. Kegedean. Penasaran. Lebih dari 90 juta. Shoot. Oke. Dan mereknya Lenovo. Cuma HP dan Lenovo. Ada 4 ya? Ada 4. Sama persis ThinkPad. Oh iyalah ThinkPad coy. IdeaPad X1. Oke. Seperti itu teman-teman tentang count if dan count ifs. Jangan lupa S-nya ketinggalan. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari, dunia profesional juga, atau sebagai pembelajaran saja. Terima kasih sudah menonton. Kalau bermanfaat bisa di-share ke teman-teman terdekatnya atau keluarga terdekat. Terima kasih. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.